Rokota aina ya syauqan walitaibatan darofat iskon fa'ataitu ila habibim fadaya qalbu warifkon sholli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Qalbun bil haqi ta'alaq wa bi ghorihi ta'alaq ya baki yas'alu khaliqahu fa'tahu wahyi fa'ashraq. Iqra ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ya taibatu jituki sabba li rasulillahi muhibba bi raudati sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Jadi bait pertama itu rokota aina ya syauqan. Nah, rokot ini memiliki arti menjadi lembut dan tentunya hal ini termasuk ke fi'il madi. Kenapa? Karena hal tersebut merupakan kata kerja dan terikat dengan waktu. Lalu yang kedua yaitu aina. Aina ya ini memiliki kata mataku dan tentunya hal ini termasuk ke dalam isim ya, karena ciri utama isim itu tidak terikat dengan waktu begitu. Lanjut ke syauqan. Nah, syauqan ini juga sama halnya kayak aina ya, yaitu termasuk ke isim dimana memiliki arti kerinduan dan begitu tidak terikat dengan waktu. Lalu bait yang kedua yaitu wali taibata tarafat iskon. Nah, dimana li ini memiliki arti di dan termasuk ke huruf. Kenapa huruf? Karena huruf itu merupakan kalau dalam bahasa Indonesia konjungsi atau kata sambung. Jadi dia tuh tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya subjek. Jadi harus ada subjek yang menempel baik di depan maupun di belakangnya begitu. Lanjut, yaitu taibata. Taibata ini merupakan nama tempat atau taibah Madinah. Nah, ini termasuk ke isim ya, karena tadi itu tidak terikat dengan waktu. Nah, lanjut tarafat. Nah, tarafat ini memiliki arti menangis dan ini tentunya kata kerja kan, jadi termasuk ke fi'il madi begitu. Lanjut ke ishkon. Ishkon ini memiliki arti cinta atau kerinduan dan tentunya hal ini masuk ke isim juga. Oke, next ke bait yang ketiga yaitu
Fa'ata itu ya habibi. Nah, fa ini memiliki arti maka, dan tentunya hal ini masuk ke dalam huruf karena merupakan kata sambung atau konjungsi di mana hal tersebut tidak bisa berdiri sendiri, harus ada subjek di belakang maupun di depannya. Nah, lanjut, ata itu ini merupakan fi'il madi karena artinya itu aku datang, dan hal itu merupakan kata kerja. Lanjut ke ila. Ila itu memiliki arti pada. Nah, hal itu juga sama halnya kayak fa masuk ke dalam huruf. Kenapa? Karena ila itu termasuk ke konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya habibi. Nah, habibi ini memiliki arti kekasihku dan masuk ke dalam isim karena hal tersebut tidak terikat dengan waktu. Lanjut ke bait yang keempat, fahda ya qalbu wa rifqan. Nah, hada ini memiliki arti tenanglah, dan ini termasuk ke dalam fi'il amar atau kata kerja. Selanjutnya ya qalbu ini memiliki arti wahai hati dan tentunya masuk ke dalam isim ya karena tadi itu tidak terikat dengan waktu. Selanjutnya rifqan ini juga sama kayak qalbu yang memiliki arti lembutlah dan masuk ke dalam isim. Lalu rifqan ini memiliki arti lembutlah dan sama halnya kayak ya qalbu, rifqan ini masuk ke isim. Lalu bait terakhir yaitu bait keempat, sholli ala Muhammad. Yang pertama, sholli ini termasuk ke fi'il amar karena memiliki arti bersolawatlah, dan dengan begitu hal itu merupakan kata kerja. Lanjut, ala ini memiliki arti pada, dan tentunya hal ini merupakan huruf karena hal itu merupakan konjungsi di mana huruf itu kan seperti yang tadi dijelaskan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, terakhir Muhammad ini merupakan isim karena Muhammad ini merupakan subjek dan tidak terikat dengan waktu. Oke, selanjutnya di sini bait yang pertama, di sini assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, assalamu ini memiliki arti salam atau kesejahteraan, di mana hal itu dikategorikan ke isim atau masuk ke isim karena tidak terikat dengan waktu. Selanjutnya alaika. Nah, alaika ini memiliki arti atasmu. Atasmu ini masuk ke isim domir atau bisa juga huruf sebagai kata sambung. Selanjutnya adalah di dalam lirik Assalamualaikum ya Rasulullah itu di bagian ya Rasulullah itu adalah isim karena merupakan subjek yang berarti wahai utusan Allah. Lalu selanjutnya itu adalah Assalamualaikum ya Habibi, di mana Habibi itu merupakan isim juga karena berupa subjek yang berarti kekasihku. Di sini ada bait kedua di bagian barisnya Nabi Allah, yaitu nabi di mana itu artinya nabi dan Allah itu artinya nama Tuhan, dan keduanya itu ada terdapat hukum isim yang ada di bagian tadi nabi dan Allah. Terus ada di bait ketiga yaitu di baris pertama ada qalbun bil haqqi ta'ala, di mana itu ada dua isim dan fi'il madi, yang dimana isim itu kata benda dan fi'il madi itu kata kerja masa lampau. Terus yang pertama itu ada isim di bagian qalbun yaitu hati, dan kedua ada di bil haqqi yaitu artinya dengan kebenaran, dan yang tiga ini ada fi'il madi yang dimana dia ada di bagian ta'alaq yang artinya terhubung atau terputus. Terus baris berikutnya itu ada wabi ghairi hiro ta'alaq, yaitu ada isim dan fi'il madi. Yang isim ini ada di bagian ghairi hiro'a yaitu yang artinya gua hiro, yang terus yang kedua ada fi'il madi itu ada di ta'alaq. Terus selanjutnya ada ya baqiyas alu khalikahu, yaitu ada dua fi'il mudhari dan satu isim. Yang pertama, yang film dari pertama itu ada di bagian ya beki yang artinya ia menangis, dan yang kedua itu ada di bagian ya salu yang artinya ia bertanya, yang dimana film modul itu kata kerja yang sedang dilakukan. Terus selanjutnya ada khalikahu yaitu isim penciptanya. Terus selanjutnya ada fa atakul wahyu fa asrok, yang pertama itu ada film madi dan isim. Film madi pertama itu ada di bagian atahu yaitu datang kepadanya, dan kedua ada al wahyu yaitu yang artinya wahyu, dan fi'il madi kedua itu ada di fa asrok yang artinya bersinar. Terus baris berikutnya ada ikro ya Muhammad. Di sini ada fi'il amar dan isim. Fi'il amar itu ada di bagian ikro yang artinya bacalah, dan isim ada di bagian ya Muhammad yang artinya nama nabi. Baik, di
Di dalam lirik Ya Taibatu Jitu Kisaba, Taibatu itu isim yang berarti kebaikan. Lalu Jituki itu fiil madi yang berarti saya datang kepadamu. Lalu Sabba itu isim yang berarti pecinta. Karena Sabba itu merupakan subjek. Lalu di dalam lirik Li Rasulillahi Muhiba, eh, Rasuli sama Allah itu adalah isim karena merupakan subjek. Muhiba juga termasuk isim yang berarti ia mencintai. Lalu di lirik Biraudati Sakanat Rohi itu, em, Laudati itu isim berarti taman. Lalu Sakanat itu termasuk ke dalam fiil madi yang berarti damai. Lalu eh, Rohi itu adalah isim juga yang berarti jiwaku. Lalu di lirik selanjutnya adalah Wajiwaril Hadi Muhammad. Jiwari itu adalah isim yang berarti tetangga. Terus kalau Al-Hadi itu adalah isim juga ditandai dengan adanya alif lam yang berarti pemberi petunjuk. Terus selanjutnya itu adalah Muhammad juga termasuk termasuk ke dalam isim karena merupakan subjek.